Dan yang kami hormati Ibu Kasatlan SMP Negeri Jakarta, Ibu Dr. Megawati, dan beserta Bapak Ibu Wakil SMP Negeri Jakarta, beserta Guru staf dan karyawan. Dan teman-teman kita yang kami banggakan. Oke, jadi iya betul sudah. Apalagi dari kelas berbeda. Kata saya dan saya bisa sampai. Oke nih, pertama-tama biasanya jam itu bukannya yang lebih ngapain nih? Hari ini biasanya. Oke, tadi kan sih ya. Bagus, memang bagus sih. Terus kita yang maksudnya sih yang pertama. Kajian pertama itu adalah pembacaan sholawat dari Madura SMP Negeri Jakarta. Terus yang kedua itu ada pembacaan sihir dan tahlil. Terus sebelum masuk pembacaan sihir dan tahlil, di halu rumahnya ini guys. SMP dulu. Oke. Selanjutnya ada apa nih ya? Oke, selanjutnya itu ada acara padus nih. Yang awal sebenarnya. Oke, sebenarnya sini kita panggil. Oke, pada tim padus waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi
والعافية وتمويل الهداية والسلامة وحسن الخاتمة وطول العمر في طاعة الله ورسوله شهد الله له سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Akan kita doa, mari kita tujukan ke orang tua kita, guru kita, keluarga kita meninggal dunia, semoga ampun dosa-dosanya dan bagi itu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal ummahatina wa adina bi masyayikhina al-alimina wa yazzaluna hudan Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa najati fil jannati wa bi asrari wa ma'amin wa nafahatin fid din wa dunya wal akhirah syahidul la ilaha illa sirrul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak sadar kita, Bapak Soleh. Selanjutnya ada sambutan peta. Ibu Dr. Ada Hajah Saginingsi, MMPD, kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Semoga semuanya yang menjawab sama dengan ikhlas masuk surga.
yang terhormat ini udah lama banget nggak kelihatan, masya Allah kali kita masya Allah. Tapi alhamdulillah dan terima kasih Bapak Ibu semuanya, para orang tua lain yang telah mendampingi kita, memberikan supportnya sehingga kegiatan kita hari ini bisa terlaksana. Dan anak-anakku semua yang ibu sayangi dan ibu banggakan. Sebelum ibu ngomong lain, ibu mau tanya dulu. Ikhlas nggak kalian duduk di sini? Ikhlas nggak kalian? Benar ikhlas? Karena ibu masih melihat wajah-wajah yang bibirnya manis ke depan. Oke. Dan masih banyak bikin arisan sendiri. Kalau ikhlas nggak ikhlas. Dari tadi ibu mendapatkan lemparan. Masya Allah, memang ibu Inggris ya, dilempar-lempar. Dilempar dengan kerikil itu di lontar jumroh. Bismillahirrahmanirrahim. Dari tadi ibu lihat masih banyak, ibu nggak tahu dari sisi mana. Kenapa seperti itu? Dia di lapangan, ramai di masjid. Dia di lapangan, ramai di masjid. Kenapa itu seperti ini? Sekarang kalian sedang mengambil apa? Sedang melaksanakan apa? Apa itu maulid? Apa itu maulid? Dari tadi itu masalah pengen berdiri di sini. Tahu nggak? Siapa nanti yang akan menolong kalian di padang mahsyar? Siapa nanti yang akan menolong kalian untuk kalian diampuni semua dosanya sehingga kita umat muslim pasti akan masuk surga? Siapa? Kenal gak kalian? Kalau kalian kenal, kenapa kalian masih berisik dan itu masih ada yang main? Kalau kalian kenal, berarti kalian tidak kenal. Siapa itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Air mata ibu dari tadi tidak berhenti mengucur ketika salawat disampaikan. Karena ibu khawatir dan takut apabila ibu mendapat syafaatnya di Allah. Apakah ibu akan bertemu orang sempurna yang sampai saat ini entah sudah berapa ratus atau ribu tahun kita masih mengingat hari lahirnya. Kalau kalian ulang tahun kalian pakai kue tart keliling, selamat ulang tahun, apa yang kalian? Usia saya sudah bertambah. Tapi sebenarnya kalian ketika usia kalian bertambah, padahal berkurang 1 tahun usia kalian di dunia ini. Apa yang dikenang teman kalian ketika kalian mati sia-sia? Gak usah jauh-jauh. Kemarin kita sudah kehilangan 1 ojol meninggal di depan begitu banyak masyarakat yang hanya sampai di sini. Apa yang dikenang? Yang dikenang bukan perilakunya. Yang dikenal adalah bagaimana peristiwa dia meninggalkan dunia ini. Itu yang dikenang. Apa yang dikenal? Rasulullah SAW sampai detik ini, udah berapa ribu tahun masih dikenang, masih dibacakan selama. Apabila kita jumpa, apabila kita berkunjung ke rumah Rasulullah, itu lengket, nggak ingin berpanjang dari depan makamnya.
seandainya nggak ada Rasulullah, seperti apa ini? Itu akan bacakan hadis sedikit aja. Bukan itu ya Pak Soleh, kalau salah kasih tahu ya. Jadi hadis ini diceritakan kepada Ruqaybah bin Sa'id dan diceritakan kepada Laqit dari Yazid bin Abu Habib, dari Abu Khair, dari Bas bin Amir. Rasulullah pernah keluar untuk mendoakan para syuhada perang Uhud, sebagaimana doa yang beliau baca untuk orang yang meninggal. Setelah itu beliau kembali menuju mimbar dan bersabda, sesungguhnya aku orang pertama yang akan tiba di telagaku untuk menyaksikan kalian. Siapa? Para syuhada. Demi Allah, sekarang aku benar-benar telah melihat telaga dan aku diberi kunci-kunci kekayaan bumi. Demi Allah, sungguh aku tidak khawatir kalau kalian akan menjadi musyrik seperti tinggalku. Tetapi yang aku khawatirkan adalah kalian akan berlomba-lomba dalam urusan dunia. Jadi Rasulullah sudah melihat dan dia sudah membayangkan ketika beliau tidak ada. Ada lagi satu hadis yang menyatakan memperkuatkan, perbanyaklah salawat kepadamu pada setiap Jumat. Tadi kita lakukan, kalian ikut tidak membaca? Tidak, semua itu sibuk lempar sana, sibuk lempar sini, sibuk arisan, sibuk ngegosip yang wanita, yang perempuan, yang laki-laki juga sibuk mau merencanakan hari ini mau ngapain. Ketika salawat dibaca, bukan salawat tidur dengan belakang. Apa ini? Ketika lantunan ayat suci tadi diperdengarkan, tidak ada keheningan sama sekali. Umat, ibu juga pernah seperti kalian. Pernah. Tetapi ibu sudah dikenalkan dengan akurat dari sejak dini. Sejak dini ya. Itu pun ibu masih merasa kurang. Ya Allah, hidup ibu yang sudah 50 atau 58 tahun, berapa yang sudah ibu abdikan untuk agama ini? Gak tahu ibu nanti ditunggu seperti apa, di tempat tumbang gelap, gak ada yang nemenin, sendirian. Kalian lihat bagaimana seorang anak kecil digerogotin sakit di seluruh tubuhnya. Lihat, itu Allah tunjukkan. Kita nanti di dalam kubur, di dalam lubang gak punya apa-apa, gak pernah nyentuh ayat Al-Quran, jangankan nyentuh juga gak pernah. Jadi apa? Umatku akan diperlihatkan padaku pada Jumat. Barang siapa yang banyak bersalawat kepadaku, dialah yang paling dekat dengan Tuhan. Ada nggak pengen berdengar? Seluruh kita di sini tidak dekat dengan Rasulullah. Kita nggak kenal, emang kita nggak kenal. Tapi tauladannya yang selalu kita tumbuhkan di hati kita. Jadi kalau benar-benar
tanggung jawab. Ketika dia tanggung jawab, pasti dia disiplin. Ketika dia disiplin, pasti dia akan beribadah sesuai dengan waktunya. Tidak sholat subuh di jam 7, atau tidak sholat subuh di 6, atau bahkan tidak sholat subuh. Ketika kalian umat Rasulullah, pasti kalian akan kerjakan sholat subuh ketika azan berbunyi, dan pastinya tidak akan ada yang terlambat datang di sekolah karena kalian sholat. Tapi sampai detik ini masih banyak yang terlambat, dan yang ibu sedikit kecewa justru yang dekat, bukan yang jauh. Coba ketika kalian mengambil tauladan satu aja di situ, hidup kalian akan teratur. Dengan apa? Disiplin pertama, sholat online tepat waktu. Ibu masih lihat sedikit sekali yang mau sholat zuhur, sedikit sekali yang mau sholat duha. Terutama yang kelas 9, sebentar lagi bulan Januari, Februari, Maret itu tadi kita kalian akan PKA, tes kompetensi akademik yang hasilnya bisa seperti BPDB. Bukan hanya sertifikat yang kadang-kadang nggak laku, ikut main kemana-mana, tapi lihat dulu sertifikat laku enggak, terpakai enggak buat BPDB. Padahal udah capek-capek kalian meninggalkan pelajaran sampai kakinya cepat, tangannya cepat, tahu-tahunya sertifikatnya nggak berlaku. Satu yang berlaku, nah, doa kalian. Yang pertama dan dua, usaha yang dihargai. Jadi meminta tolong duduknya kalian di sini benar-benar bisa membangkitkan kembali. Ambil satu tauladan saja, satu tauladan, karena begitu banyak tauladan yang Rasulullah berikan kepada kita sebagai apa? Petunjuk biar kita bisa masuk surga. Jadi surga bukan buat tempat orang yang malas. Perhatikan itu. Surga bukan tempat orang malas. Kalau kalian ingin surga, ya Allah semoga saya bisa masuk surga, cuma itu saja, tidak ada usaha kalian. Jadi diminta momen ini kita lakukan memang setiap tahun. Maulid ini kita lakukan setiap tahun. Tapi bukan hanya peringatan sekedar ulang tahun seperti kalian melakukan perayaan ulang tahun kalian itu tiup lilin, mohon berharap apa, tiup lilin selesai di depan ada cowoknya atau ada ceweknya, girang banget. Bukan hanya itu Maulid ini. Mereka coba kalian renungkan sedikit saja, sebentar saja. Ibu minta pejamkan mata kalian sekarang sebentar, hanya 5 detik. Adakah satu tauladan yang kalian masukkan ke dalam hati kalian? 1, 2, 3. Silakan kalian pejamkan mata kalian sebentar, 5 detik saja. Adakah satu teladan yang sudah kalian terapkan? Pertama, bagaimana kejujuran kalian? Kedua, bagaimana disiplin kalian? Ketiga, bagaimana rasa hormat kalian kepada bapak, ibu, guru, orang tua kalian, kakak, adik, saudara kalian semuanya, dan sesama umat muslim. Cukup. Kalian tulis di buku yang kalian bawa-bawa itu. Satu saja, sudahkah kalian terapkan? Kalian cari referensi apa aja sih ya Bu, tauladan dari Rasulullah SAW. Apa ya? Dalam itu. Masa bertahun kalian minimal sekarang sudah berapa usianya? Minimal 11, 12,
12 sampai 10 tahun. Ada nggak satu aja yang kalian ingat dan kalian fokus melakukan itu? Contoh ya, kecil, nggak yang berat-berat. Sudahkah kalian minum dengan duduk dan menggunakan tangan kanan? Itu salah satunya loh. Sudahkah kalian masuk ke kamar mandi dengan kaki apa? Kanan atau kiri? Coba kalian keluarnya menyebut alhamdulillah enggak. Bersyukur kalian sudah bisa buang air kecil dengan lancar. Banyak orang harus pakai selang. Banyak orang dilarang minum sampai 1 botol. Minumnya hanya beberapa cc atau beberapa mili saja sehari. Syukur kalian harus terapkan satu itu. Disiplin kalian bagaimana terhadap sholat. Jadi meminta setelah hari ini berubahlah jauh lebih baik. Ingat, nggak ada syafaat yang bisa menolong kecuali syafaatnya dari Rasulullah. Mungkin itu saja. Jadi nanti Ibu minta keikhlasan kalian bahwa hati kalian ke sini. Ketika nanti ada penceramah, tidak ada lagi yang timpuk-timpukan. Mohon sadarlah yang timpuk-timpuk. Nanti Ibu bawa mereka berdoa semoga kita bisa sama-sama Allah. Baru kalian puas-puas timpuk-timpuk di lantai di jumrah. Jangan. Jadi saat ini oke, semuanya Bapak Ibu semuanya mohon maaf bila ada kata Ibu yang kurang berkenan. Sekali lagi ini untuk memprihatinkan Ibu, sehingga Ibu bisa berbicara seperti ini. Bapak dan Ibu guru juga mohon kita bisa menjadi tauladan juga bagi anak-anak kita agar mereka lebih menyayangi nabinya, mereka lebih kenal Rasulullah itu seperti apa. Bahwa Bapak Ibu bukan hanya di pelajaran agama Bapak Ibu mengenalkan, tapi kenalkan juga di semua mata pelajaran, di semua mata pelajaran sehingga mereka sadar dan kita bisa berbarengan dengan mereka menjadi umat Rasulullah dan yang menjadi mendapatkan syafaat dan yang ikut di telaga bersama Rasulullah. Terima kasih, mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang cahaya sepanjang zaman di bawah langit yang semu, dalam gelap dunia yang beringkas, lahirlah engkau ya Muhammad, sebuah cahaya dari Rabb semesta alam. Mekah kala itu berselimut jahiliyah, kebodohan menutup hati manusia, berhala dipuja, kebenaran dicerca, keadilan hilang, kemanusiaan terluka. Namun tepat pada malam mulia, fajar rahmat menyapa bumi, lahirlah engkau penyejuk jiwa, rahmatan lil alamin, utusan Allah yang mulia. Ya Rasulullah, engkau tumbuh sebagai yatim yang tabah, ditempa luka, ditemani kasih ilahi. Kau diajari hidup sederhana agar akhlakmu bersinar mulia. Engkau gembala yang rendah hati, namun hatimu luas laksana samudra. Engkau pedagang yang jujur, hingga bergelar Al-Amin terpercaya. Lalu di Gua Hira turunlah wahyu pertama, membuka pintu cahaya.
Allahumma sholli Alhamdulillah ustaznya di pramuka udah bergeser ke arah di jalan raya
putar kayu. Karena katanya ganjil genap jadi muter-muter. Gitu. Udah ke arah sini. Nanti kalau ada mobil masuk dia pakai tolak alba dulu ya. Pakai tolak alba dulu. Perlu dikawal boleh nanti di depan. Ya sekalian, kita tadi sudah membaca sholawat. Sholawat pertama tentang sholawat kabilah. Nah, sholawat kabilah ini kalau dibaca diniatkan itu untuk menghilangkan kesulitan. Allahumma sholli. Itu sholawat kabilah. Kabilahkan wassalim salaman taman ala sayyidina Muhammadin. Al-Khalil bin Muqadu wa Al-Khalil bin Qurabu dan seterusnya. Itu untuk menghilangkan kesulitan. Kalian menghadapi persoalan, permasalahan apapun, ya selain kita berdoa kepada Allah, sebelum kita berdoa kita wasilahkan dengan sholawat. Dan yang harus kita baca sholawat timbul. Nah, sholawat timbul untuk apa? Untuk ikut timbul pengobatan. Bagi orang-orang yang sedang sakit, ya, baik sakitnya sakit jasmani atau sakit rohani, ya, perlu pengobatan pakai timbul dulu. Sholawat timbul dulu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin timbul dulu. Nah, itu timbul dulu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin timbul dulu. Ya Allah, timbul dulu mengobati kulit hati-hati kami. Gitu. Kita sholawatnya kalau tadi kita sholawatnya ya. Ya anak sekalian semua, anak sekalian semua, anak yang cantik-cantik dan ganteng, manis-manis, calon penghuni surga, yang kembali ke tempat semula, duduk kembali ke tempat semula, duduk kembali. Ya, mari kita mendengarkan tausiah atau ceramah agama yang akan disampaikan kita bersama. Ya, untuk itu mohon Bapak Ibu Guru sedikit menenangkan putra putri kita semua. Bapak Ibu Guru menenangkan putra putri kita kembali ke tempat semua. Ya, boleh bangun di sini juga kalau berpanasan di panggung akan. Iya, mudah-mudahan tampaknya ini menambah ganjaran pahala bagi kita semua dan menjadi saksi nanti dari akhirat. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'as sani wad daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'as sani wad daraji. Biar fokus berarti pindah. Boleh temenin Ustaz di panggung. Ayo 20 orang bisa masuk, gak apa-apa. Ayo di sini. Ayo nak, gak apa-apa, kita berbagi. Ayo pindah. Boleh pindah aja sama sini yang ada gak apa-apa, kita nyesuaiin aja. Ayo nak, temenin Ustaz di panggung, gak apa-apa sini. 20 orang muat apa ini? Nah gitu ya, pindah terus ya. Terus, gak apa-apa. Ayo sini. Nih, 3 sat. Kita sholawatan bareng ya. Oke, terus masuk, gak apa-apa. Nah itu bisa, yang sholawat maju nah, berbagi nah. Sini nak.
Bisa dua sak. Ikut jas ya. Panas banget. Enggak, harus malu orang kita. Lagi saling terus. Coba yang siswa diri dulu deh, yang diri. Siswa yang di dalam datang diri dulu, maju, biar berbagi. Oke, terus berbagi. Terus ini masih ada dua sak sini. Lengger. Enak. Pindah sini. Oke, terus yang siswa berdiri dulu. Estafet maju terus. Terus. Disesuaikan caranya biru. Udah sana. Neduh lobby. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lewat depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan maksudnya sih. Pegang dan tolong. Halo yang siswi. Kalau saya bilang halo, hai, halo. Yang siswi cinta sama Nabi. Yang siswi cinta sama Rasul. Siswi cinta sama Nabi. Yang siswa cinta sama Rasul. Sallallahu ala ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, ini Nabi disebut namanya juga tentang batin kita. Mudah-mudahan kita akan hidup bertetangga dengan Nabi dan Rasul. Ya. Ini Ustaz juga siapin kuis hadiahnya 250.000 ya. Yang duduknya nggak beranjak dan fokus itu yang nanti akan dapat hadiah. Ya. Kalau gue ngebek gimana nih? Duduknya fokus, nggak gerak, nggak beranjak dan nggak napas. Ngomong gimana masih? Ya, insya Allah ini bisa dibagi sedekah di Jumat. Karena pahala sedekah itu tidak seperti sholat, nak. Jadi kalau kamu sholat sekali ya pahalanya sekali. Kamu zakat sekali zakatnya. Kamu puasa sekali puasa pahalanya. Tapi ketika Anda sedekah, hidupnya mengalir dan meninggalkan mengalir pahalanya. Itulah indahnya sedekah. Oke, siap. Siap dapat hadiah? Siap fokus? Siap cinta Nabi? Siap cinta Rasul? Pesan jawabannya yang siswi dulu, karena yang masuk surga duluan siswi. Kenapa wanita itu dimuliakan oleh Allah sampai dipanggil ibumu baru bapak? Paham? Balik lagi ke Ustaznya tapi kasih Ustaz. Laki-laki ini yang di depan kamu diciptakan dari tanah hitam yang legam, dengerin tanah hitam. Lu juga sama, Jawa, ya, lu tanah kuning. Kita tanah hitam, perempuan dipotek dari tulang rusuk Nabi Adam, betul? Ustaz modalnya, gak apa-apa kita ulang lagi. Karena kenapa wanita itu harus dimahalkan? Karena Allah muliakan. Jadi kalau kamu hari ini pubertas, tolong jangan sampai Anda punya konsep jagain jodoh orang. Paham? Buat apa Anda WA-an tanpa kepastian? Buat apa Anda tidur sampai larut malam sosok perhatian bahkan religi? Sayang, jangan lupa sholat ya. Ini aku lagi sholat. Sholat kok ngobrol PA. Perempuan mana nih? Cinta sama Rasul, cinta sama Nabi. Siapa yang panggil pacarnya udah ayah
dulu ya, perang itu ya. Oke ya, siap ya. Maka mahalin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sahra Rabiul Awwal wa hudan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha. Ustaz deketin orang-orang Mekah. Kalau dari cara duduknya ini kayak di Madinah, bawah pohon kurma ya, yang diserang di Nabawi. Asyhadu an la ilaha. Kita deketin ini orang-orang anak buahnya Bilal bin Rabah, orang yang ketika dihina dibully walaupun suka dibilang kulitnya black sweet, dia nggak pernah balas karena dia punya filosofi nggak apa-apa Ustaz, saya hitam seperti Bilal bin Rabah bisa masuk surga, hitam-hitam seperti kereta api, hitam-hitam banyak yang menanti. Tepuk tangan buat yang kulit hitam. Ustaz deketin para penghuni surga, wanita-wanita yang soleha. Kita selfie dulu ya Mas. Kenapa ini di sana? Baik. Oke, senyum. 1, 2. Oke, jawab langsung. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammad. Oke, kita pindah lagi ke tanah hitam yang tengah. Kayaknya ini yang mau dapat 100.000. Dari cara duduknya, kayak belum dipasang, udah duduk dari kemarin. Asyhadu an la ilaha illallah. Yakin akan masuk surga duluan ya. Siap masuk surga Firdaus? Siap sholatnya setiap malam 44 rakaat? Boro-boro Ustaz, terawih aja pilih-pilih imam. Siap ya? Siap masuk surga duluan? Berarti siap mati duluan. Bener ya? Yang penting masuk surga. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammad sayyidina wa nabiyana Mudah-mudahan Allah turunkan rahmat adem tempatnya, walaupun memang lagi panas, mudah-mudahan Allah ademkan. Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi
Rasul Nabi Karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin walhamdulillahi rabbil langsung bangun di umat Nabi yang sama-sama kita hormati kepala sekolah kita Ibu Haja Masya Allah, tepuk tangan berarti tahu nama, berarti cinta sama keluarga SMP Negeri 7. Para wakil staf pimpinan, wakil kurikulum. Kamu sekolah di mana? Yang sama-sama kita hormati wakil bidang kurikulum. Wakil ada 2, sebutin dua-duanya. Bapak ini sama Bapak. Yaudah yuk, pegangin dong tolong. Wakil bidang kesiswaan yang sama kita hormati Allah muliakan. Oh bagus. Wakil bidang sarana dan prasarana yang kita hormati dan Allah muliakan. Duduk aja. Ya udah, besok literasi itu wajib hafalin nak. Iya, besok mereka kerja di kepala sekolah, kembali kali sini ketemu kepala sekolah yang tadi sebut-sebutkan, ya. Bapak Ibu guru, asatidz-asatidz, terusus guru kami Kiai Haji Muhammad Soleh yang turut hadir juga mensukseskan dan kami dapat turut hadir tempat ini, mudah-mudahan kita semuanya dapat berkah dari Allah Subhanahu. Siswa-siswi SMP Negeri 7 kelas berapa aja? 789 yang hari ini ikutin Maulid Nabi, mudah-mudahan makin bertambah cinta kita sama Rasul. Insya Allah bertambah, amin. Pujian hanya milik Allah, keagungan hanya miliknya. Mudah-mudahan kuasanya, ridhonya, kebesarannya terus, ya. Allah jaga kesehatan kita, Allah jaga keimanan kita. Karena kalau sudah bicara iman, kamu mau sokok iman dengan segunung emas, kira-kira iman bisa disokok enggak? Kamu sokok dengan rumah yang bagus, iman bisa disokok enggak? Tuh, maka iman dijaga ya. Mudah-mudahan kita selamat karena keimanan kita semuanya. Salawat serta salam semoga terus tercurahkan pada baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat-salawat terbaik kita semuanya akan jadi umat Rasulullah Sallallahu alaihi. Rasul cintanya nggak pernah pudar, nak. Rasul cintanya nggak pernah luntur. Rasul cintanya nggak pernah hilang sama kita. Ini Allah buktikan ketika Rasul mau wafat, yang diingat bukan sahabat, yang diingat bukan istrinya, bukan Mekah dan Madinah, tapi yang diingat adalah ummati. Tuh Nabi. Siap, kuis siap. Dapat 100.000 ajukan tangan. Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah tahun apa? Dan Nabi Muhammad dilahirkan di hari apa? Senin. Dan Rasulullah dilahirkan tanggal berapa? 12 Rabiul Awal adalah hitungan dan pilihan Allah. Kenapa tidak dipilih 9? Kenapa tidak dipilih 7? Kenapa tidak dipilih 1? Kenapa tidak dipilih 20? Kenapa tidak dipilih angka terbaik? Malaikat yang paling terbaik adalah dalam kitab dan mazasinya Allah. Tanggal 12 ini tanggal terbaik. Apa? Gabungan antara rukun iman, rukun Islam dan ihsan, jadilah 12. Rukun iman berapa? Iman berapa? Nah, Islam berapa? Berapa 6 tambah 5? Tambah ihsan 1 jadi berapa? 12. Ustaz mau tanya, siapa yang bisa sebutkan rukun iman 100.000? Maju. 1, 2, maju. 3, maju. Yang awal belakang 1, 2, maju sini. Ya. Kamu manusia, kalau teman-teman sebutkan rukun iman dalam bahasa Arab. Mau lanjut apa dulu? Ya, sini. Ada lagi? Tanggal 12 Rabiul Awal adalah gabungan dari apa? Rukun iman, rukun Islam dan
ihsan. Oke, baik, ini judulnya upgrade iman, update akhlak. Keren sekolah kita. Tepuk tangan. Ya, kamu dari mana? SDIT apa SD negeri biasa kemarin? Muhammad 23, keren. Kamu? SD biasa. Ya, ini ada luar biasa. Ya, oke. Pernah dengar iman? Pernah. Pernah dengar Islam? Pernah dengar ihsan? Ihsan apa? Coba kalau kamu benar artiin ihsan dapat 100.000. Pernah pegang duit 100.000? Karena udah gak usah dipegang ya. Iman ada berapa? 6. Iman ada berapa? 1. Antuminu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Itu rukun iman. Rukun Islam ada berapa? 5. Membaca 2 kalimat syahadat, Salat, berpuasa, pergi haji. Pinter. Satu lagi, kalau benar bisa bagi 2. Tapi kalau salah kamu bayar Ustaz. Siap, gak boleh juga ya. Oke. Pernah dengar ihsan? Anfa'udallah karena kataruhu fa ilam takun tahu fa innahu yara. Itu ihsan makna. Apa itu ihsan? Siap, tenang. Karena udah maju nggak apa-apa. Ini kamu dapatnya 50.000 bagi 2 ya. Ya, karena jawabannya belum benar. Ya, kita bagi 2 ya. Oke, tepuk tangan buat jagoan SMP 7. Ya, lanjut. Rasulullah lahir di 571 Masehi yang lalu. Dan Nabi dilahirkan dari seorang wanita. Siapa ibunya Nabi? Siapa ibunya Rasul? Siti Amin. Wanita yang baik, yang taat, yang melahirkan Nabi sebagai apa? Risalah buat kita semuanya. Siapa bapaknya Rasul? Abdullah namanya. Abdul Muttalib. Ayo benar, kita sama-sama salawatan. Ayo semuanya ya, kita salawatan. Ada juga ikut Ustaz ya. Halo gitu ya. 1, 2, 3. Udah siap? Oh ini backing vokalnya banyak, keren. Kencengin suaranya ya. Ya. Ini vokalis gue bapak-bapak. Ajak temennya selesai biar ada ya. Abdullah namanya, ibundanya Abdul Muttalib. Abu Talib Khadijah semua bernasab mulia. Inilah kisah yang bersifat. Inilah kisah Rasul yang penuh suka-duka, yang penuh suka-duka, yang penuh suka-duka. Tidak sidanan Nabi, sidanan Nabi, sidanan Nabi, sidanan Nabi.
api majusi yang tadinya ribuan tahun menyala tiba-tiba padam seketika. Itulah hebatnya Allah dan Allah perlihatkan kuasanya. Lalu Rasulullah pesana menjadi Rasul. Lalu Nabi dapat wahyu di gua. Rasul dapat wahyu di gua apa? Gua apa? Turunlah firman Allah surat Al-Alaq. Baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra. Rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Oke, cukup. Itu Nabi dikasih wahyu, makanya perisalah sholat ibadah sampai kamu kita semuanya. Siapa yang pasti melaksanakan sholat 5 waktu? Masya Allah, taat soleha. Yuk jaga sholat kita supaya kita benar-benar nanti insya Allah dijamin. Ini gak usah berdiri. Duduk dulu, belum selesai. Duduk nggak? Ya, sebentar lagi. Kita paling 15 menit lagi. Ya Allah, oke. Udah setengah 11 ya, udah 10 menitan lagi Ustaz kurangin. Kebetulannya, kalau kita mau surga, kalau kita mau amal baik, maka jaga sholat. Coba pilih, mau sholat apa disolatin? Mau sholat apa disolatkan? Mau pakai jilbab apa dikapanin? Mau pakai jilbab apa dikapanin? Hati-hati, Ustaz hanya pesen. Terkadang kalau kita ke sekolah, jilbabnya pada rapi, bajunya pada bagus, tapi kita tidak mengontrol IG-nya, medsosnya, ternyata masih ada anak-anak sekolah yang cuma tengkokan doang. Pakai bajunya New Kensi yang transparan. Ada begitu ada? Ada? Ayo hijrah. Kalau kita cinta sama Nabi, sholat kita supaya tetap terjaga pahalanya, maka jangan jadikan medsos, Facebook jadi dosa apa kita yang mengalir mulai hapus dari sekat. Yang kedua, jaga ibadah. Apa itu ibadah? Prinsip dari mulai ketetapan, perbuatan dan lisan yang ikutin sunnah Rasul yang terikat lewat aturan-aturan, maka itu namanya ibadah. Hati-hati. Kemarin kita sudah lewatin Ramadan, betul? Ya, ada lagi ada. Kalau akidahnya lemah, maka iman pun akan lemah. Contoh begini nah, kamu lagi ujian, mau ujian terbakar, ternyata ngarep-ngarep teman kasih tahu, searching, googling. Padahal kalau anda juga dengan jujur nilainya kurang, tetap juga remedial. Itu yang lebih bagus tipsnya. Anda lakukan dulu semaksimal mungkin upaya anda lakukan. Kalau nanti remedial, itulah anda daripada usaha, daripada anda nyontek, daripada anda nanya, googling, searching, nilainya bagus tapi tidak jujur. Maka yang pertama imannya dijaga, tidak tetap terjaga. Yang kedua akhlak. Siapa yang panggil orang tuanya disebutkan acungkan tangan. Panggil bunda, umi, apa ibu? Suruh pilih, kalau Ustaz suruh pilih, dekatan ke bapak apa ke ibu? Lebih dekatan ke mama apa ke bapak? Lebih dekatan ke abi apa umi? Oke. Jujur nih, jujur. Ada yang suka WA-an, S-nya jadi C. Sayang. Oh ada. Perubahan ya, S jadi S saya jujur. Boleh nggak kalau ada juga ngasih voice note, ngasih kata-kata? Iya. Udah makan belum? Sayang, ini udah malam.
aku juga besok sekolah. Ya udah ya, nice dream contoh. Nah kira kelar dikasih emoji tuh yang gambar hati emergensi. Itu lagi darurat sakaratul maut. Lalu ada lagi tuh, tak kira kelar masih tulis yang priuk dong priuk. Ini gak layaknya anak-anak yang kenal dan cinta Rasul ya, perbaiki dari mulai sekarang akhlaknya. Ya, yang ketiga, ya akhlaknya dalam hal apa? Perbuatan. Kalau sekolah punya aturan setengah 7, seragam ini, lalu rambutnya suruh pendek, nggak perlu ngikutin western, karena belum tentu yang western modern itu balik, jaminan tidak. Betul nggak? Tidak semuanya westernisasi itu baik, enggak. Bahkan modern itu juga baik, tergantung kita mengkondisikannya. Ya, maka ikutin aturan dengan baik. Ya, sholatnya dijaga, taat sama orang tua dijaga, sama guru tentunya dijaga. Yang terakhir, maaf. Siapa kalau yang habis pulang sekolah, keluar rumah, bepergian, tidak pernah lepas kerudungnya yang siswi. Tolong ya, dijaga ya nak. Dijaga kerudungnya jangan sampai dilepas. Ustaz, boleh nggak aku di rumah pakai kolor, pakai celana? Boleh kalau di rumah ya. Siapa yang boleh lihat? Wa abahukum, wa ummahatukum, wa akhwatukum, bapakmu, ibumu, saudara kandungmu boleh kalau pakai kolor doang. Tapi kalau kamu keluar dari rumah kelihatan betisnya, lehernya, rambutnya, maka itu sudah termasuk aurat. Tuh kalau cita Nabi tutupin ya. Bisa tutupin? Jangan coba-coba ngikutin orang Eropa. Dalam artian apa? Pak, dia boleh kok pakai kolor wahai. Wahai di bawah dengkul, wahai di atas dengkul ya. Eropa masih mending nak, putih, mulus, bersih, tinggi. Bocah kayu. Kata dia kekiliran, betis kesebelasan, digaruk ngebul. Belah kiri banyak kata dunianya, goreng bawang di mana-mana. Ya, tapi jangan benci, besok jadi istri kamu. Ya, oke ya. Ya, benerin sholatnya. Ya, sholatullah, salamullah, ala toha rasulillah, sholatullah, salamullah, ala duduk. Nah ini hadiah terakhir sebelum kita tutup doa. Yang siswi dua, yang siswa dua silakan naik ke panggung. Yang siswi 2 orang, yang siswa 2 orang silakan naik ke panggung. Silakan 1, ada lagi? Boleh, Amin naik. Yang siswi 2 orang, yang siswa 2 orang. Enggak, dia 8S. Masya Allah. Ini satu lagi mana? Ya, ini. Ada 2. Yang siswi 2 mana? Siswi 1 lagi mana? Sebelah mana ya? 8B. Iya. Oke, 2. Ini nggak boleh ke atas, jadi juga sama ya. satu minta pancingan buat ngambil snacknya. Hebat nih, kalau pulang. Kan tadi ada yang ke Ya, atas, jadi namanya tutup. di samping. Jadi kasihan dia daripada di Sebelah kiri, koper. sebesar. Oke. Sebentar, anak 8B. Ya, ini mau sejarah pertanyaannya kapan Quran surat pendek? Itu tuh, acak. Surat pendek.
pendek, nggak boleh ya. Makan Hah? 8B. 8B makan. Oke. Acak. Ini yang satu ahli debat, ahli pidato katanya. Oke. Kamu mau surat apa hadis apa sejarah? Hah? Sejarah. Kamu mau Al-Quran, sejarah apa hadis? Al-Quran. Nih yang debat sini. Ini yang cewek. Kamu sampaikan 1 menit Anak 8B. pesan buat anak muda sekarang Anak apa supaya nih? tetap terjaga cinta nabinya dengan yang beriman dan akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memberikan amanat kepada para siswa-siswi agar mereka menjaga imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mengenai tentang perzinahan dan juga tentang pacaran. Mungkin kalian kalau di rumah banyak mencetak sama pacaran, atau mungkin kalian itu lebih sukanya itu diem di rumah nonton porno mungkin, atau mungkin nontonin anime yang dimana cewek-ceweknya itu digambarin itu ya pakai baju yang gak pantas. Kalau itu udah sering dan juga udah jadi biasa untuk kalian, maka senang mungkin kalian akan nanti bersama malaikat Jibril dengan membawa mayat yang paling buruk. Kenapa? Karena sesungguhnya kita itu manusia yang suci. Tapi kalau kalian menerima kesuciannya, maka baunya akan seperti mayat atau seperti tai. Kalian sukanya itu mau ke pacar kalian belum pernah sayang, tapi ke ibunda kalian gak pernah ngomong sayang. Setelah itu kalian kalau lagi di ngaji, apakah kalian begitu ngaji, fokus sama ngajinya, atau mungkin fokus di HP, liatin chat-chatan sama ayam. Mungkin pas kalian putus sama pacar kalian, bikin rasa hampa dan kiamat. Padahal pas kiamat itu datang, kalian ngomong, ya Allah, kenapa tadi aku suka-sukanya itu sama cewek yang bahkan sebab lain dan gak setia sama aku. Ternyata aku ini sangat bodoh ya Allah. Nah, maka kalian itu harus sadar bahwa yang namanya cinta itu di dunia ini itu gak ada yang nyata, tapi cinta Allah ke kalian itu nyata dan juga selamanya. Itu aja yang pengen gue kasih tahu. Dan ingat, pas putusin pacar kalian aja ya. Oke, tepuk tangan buat sahabat anak kita pesannya. Ini kita yang kedua ahli sejarah. Beliau akan jadi penggantinya Ustaz Abdul Somad. Kenal Ustaz Abdul Somad? Nah, gimana kenal? Lewat dari ayah. Oke, berarti sejarah tahu 1 menit sampaikan sejarah Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menjelaskan beberapa sejarah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin pada tahun Gajah. Ia dilahirkan oleh ibunya yang bernama Aminah. Bapaknya Abdullah sudah meninggal ketika dia masih di dalam kandungan, jadi dia lahir dalam keadaan yatim. Disusui oleh ibu susu yaitu Halimah, lalu meninggal ibunya pada umur ia 6 tahun. Lalu dia diasuh oleh kakeknya. Setelah kakeknya meninggal, dia diasuh oleh pamannya Abu Thalib yang sangat membela. Pada saat usianya masih muda, ia bergembala. Remaja, ia berdagang. 25 tahun ia memperistrikan Khadijah. Genap 40 tahun ia diberikan risalah dan menjadi nabi terakhir zaman. Ia dilahirkan. Sebelumnya dilahirkan ada beberapa peristiwa yang terjadi yang menggemparkan
para berhala mulai runtuh. Sudah hilangnya banyak-banyak orang yang menyembah berhala. Oleh karena itu, banyak yang memikirkan orang-orang Arab bahwa ini adalah akhir Nabi akhir zaman. Mereka sedang bergetar ketakutan karena lahirnya Nabi Muhammad SAW adalah salah satu tanda kiamat sudah dekat. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren dari sekolah literasi public speakingnya keren-keren berdua. Insya Allah calon juara di DKI dan nasional ya. Ustaz Wahid. Ini mau sama bayar ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kahfi. Juz 30. Masya Allah. Anaba atau bebas? Bergantian aja. Amma yatasaalun. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alla sayamun. Summa kalla sayamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja. Saya minta nanti lanjutin ya. Kalau benar berarti mungkin bahasanya ya. Sini Haus. Takmil ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Ya itu juz 30. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Innalladzina kafaru bil kitabi wal musyrikina mufakkina Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul jazaa'uhum 'inda jannatu 'adnin tajri min tahtiha anharu khalidina fiha radhiyallahu 'anhum wa radu an. Ini karena hadiah bagi 4 berarti 25.000 ya. Dan berkat ya. Ya, juara kalian semuanya hebat. Tepuk tangan buat yang juara di depan. Oke, Anda juga kayaknya sudah siapkan konsumsinya. Kita tutup doa aja dengan suratul Fatihah, doa orang tua, ya, doa kesuksesan. Ikutin doa yang Ustaz baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sukses ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alayya futuhal arifina birahmatika wansur alayya birahmatika ya dzal jalali wal ikram. Ustaz lain di sini akan ada para penghafal Quran. Allahumma hdina bihidayatil Quran wa najjina minan nar bi hurmatil Quran wa yassir alaina umurana umurad dini wa dunya wal akhirah bil Quran.
Allahumma anfa'na warfa'na bil Qur'anil Karim wahdina wa barik lana bil ayati wa zikril hakim. Rabbana ighfir lana dhunub wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, bisa Ustaz sampaikan, mohon maaf lahir dan batin. Semoga lelahnya jadilah di hadapan Allah. Amin. Semoga mencapainya akan dibayar dengan kemudahan. Amin. Semoga permohonannya Allah kabulkan. Amin. Semoga urusan-urusannya Allah permudah. Amin. Semoga yang sehat Allah terus kesehatan selalu. Amin. Insya Allah semoga terus dalam lindungan dan berkat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.